Selamat pagi anak-anak semuanya. 11 IS1, 11 IS2 dan 11 IS3. Hari ini giliran Ibu ya yang menyampaikan materi pembelajaran. Sehat-sehat semuanya kan anak-anak ya. Terus Ibu harus ingatkan, semua tugas ya itu harus dikerjakan dan kalau kumpul harus lengkap. Kemudian ujian tepat waktu. Jangan suka tunda-tunda atau nanti bilang, aduh ibu gak bisa kirim. Itu jangan nanti ibu jadi berpikiran negatif, kalian jadi malas belajar ya. Ibu tidak suka itu ya. Oke ya, jadi nanti UH2 tidak ada yang namanya cari ibu tentang kenapa nilai saya tidak ada, kenapa ini tidak ada. Oke ya anak-anak semuanya ya. Kebijakan moneter. Moneter itu dari kata money. Jadi kalau money atau uang itu berhubungan semuanya dengan apa? Bank. Semua tahu ya? Nah, kita lihat kebijakan moneter itu apa? Kalau namanya kebijakan berarti apa? Ada sesuatu yang dilakukan untuk mendatangkan yang baik. Nah, menurut Sadono Sukirno, ini ahli ekonomi ya, kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia ya, BI, untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Jadi di sini ada dua. Jumlah penawaran uang, kemudian satu lagi menentukan atau menetapkan suku bunga dengan tujuan apa? Menjadi petugas patroli, mengawasi pinjaman-pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dalam hal ini bank-bank umum ya. Nah, itulah kebijakan moneter. Jadi BI, Bank Sentral ya, Bank Indonesia, dalam hal ini menjadi pengawas. Jadi dia mengawasi. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama, menjaga memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, barang-barang dan jasa yang tercermin dari inflasi. Anak-anak tahu ya, hari Jumat ketika ada berita Presiden Amerika Serikat dan Ibu Negara Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump positif COVID. Nah, imbasnya kepada nilai tukar rupiah adalah nilai tukar mata uang rupiah melemah, tembus ke angka 15.000. Ketika nilai tukar rupiah melemah, maka barang-barang dan jasa itu pasti kena imbasnya, alias apa? Tidak bisa dibeli karena pasti naik, apalagi kalau yang bahan bakunya itu impor, pasti naik ya. Kemudian yang kedua, memelihara laju inflasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Jadi ada angka-angka misalnya ya, ditetapkanlah ya, kira-kira inflasi nanti berapa persen, kira-kira ya. Di dalam ilmu ekonomi tidak ada kepastian, yang ada kemungkinan. Jadi kira-kira standarnya berapa. Nah, itu angkanya diusahakan tidak bergeser. Sebab ketika inflasi naik terus ya, naik terus, akibatnya perekonomian lumpuh. Itu dulu pernah terjadi ya, hyperinflation, yaitu pada zaman
Soekarno dahulu ya, Soekarno dahulu sampai ratusan persen dan bangkrut ekonomi. Kemudian kebijakan moneter ini apa sih peranannya? Peranannya itu adalah membantu lebih cepatnya proses pembangunan. Nah, pembangunan perlu banyak uang, perlu banyak sekali dana. Nah, dana ini bagaimana kita atur supaya bisa terhimpun, kemudian dananya itu tidak menyebabkan perekonomian tiba-tiba bergejolak naik dan inflasi. Inflasi maupun deflasi itu sama-sama tidak menguntungkan ya. Sama-sama tidak menguntungkan. Nah, dengan adanya kebijakan moneter itu dapat dicegah ya, dapat dihindari sedapat mungkin ya inflasi dan juga apa? Deflasi. Nah, di sini menghimpun dana, kemudian apa? Menambah kesempatan kerja. Kesempatan kerja artinya lapangan kerja yang tersedia lebih banyak. Sehingga terjadilah yang namanya pembangunan. Kemudian menciptakan penawaran uang yang cukup untuk mengatasi inflasi. Contohnya, penawaran uang yang cukup artinya begini, penawaran uang tidak boleh sekali-sekali melampaui batas atas ya. Jadi di Bank Indonesia itu udah ada batas atas, batas bawah, batas tengah ya. Tidak boleh melampaui. Kalau melampaui ya berarti uang beredar banyak kan? Kalau uang beredar banyak, masyarakat bagaimana? Cenderung konsumtif. Nah, ketika masyarakat konsumtif, pasti barang dan jasa yang dibeli kan? Nah, sedangkan barang dan jasa itu tidak mengalami peningkatan, akibatnya harga naik. Nah, itulah yang namanya inflasi. Kemudian, instrumen kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Ini ada 4. Yang pertama, politik diskonto. Kalau diskonto itu berarti bunga. Nanti di kelas 12 kita akan belajar menghitung diskonto atau bunga bank. Nah, politik diskonto. Kemudian yang kedua, B, operasi pasar terbuka. Nah, kalau operasi pasar terbuka ini adalah untuk menghimpun dana. Misalnya melalui ya sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara. Kemudian kebijakan cadangan kas. Artinya begini, Bank Indonesia menetapkan cadangan minimum kas dari setiap bank umum. Sehingga tidak melampaui penawaran uang yang ada. Kemudian kebijakan kredit selektif. Artinya selektif di sini semua tahu ya anak-anak ya. Selektif itu dari kata seleksi. Kalau seleksi berarti apa? Ya melalui proses dan proses. Anak-anak kita semuanya tahu sekarang kartu kredit ya boleh ada di mana-mana. Bahkan ada beberapa anak yang sudah dikasih kepercayaan sama orang tua memiliki kartu kredit tambahan dari kartu utama. Nah, bank memberikan kredit itu ada kebijakannya, yaitu 5C. Itu nanti di catatan semua bisa lihat ya. Ibu ada sajikan materi catatan sehingga kalian cukup menyalin dari situ ya. Nah, kalau video ini dengar penjelasan ya sambil belajar sambil dengar. Nah, kredit ini menyangkut tentang apa? Ada karakter, ada kondisi ekonomi, ada kemampuan, ada 5 ya, 5C. Itu apa? Itu adalah syarat yang ditetapkan Bank Indonesia untuk setiap bank umum. Baik nanti dia kepada nasabah, misalnya kita ya, ataupun kepada investor. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian
kebijakan moneter hari ini ya. Kita belajar, nanti pertemuan berikutnya kita kebijakan fiskal. Nanti kita akan lihat sebenarnya kebijakan moneter dan fiskal itu untuk apa. Nah, kesimpulannya kebijakan moneter ya, money ya, berarti mengatur uang. Mengatur uang, peredaran uang untuk mencegah inflasi maupun deflasi. Tapi umumnya adalah inflasi. Nah, di sini juga tadi Ibu udah sampaikan apa itu kebijakan moneter ya. Nah, itu catatannya ditulis dengan rapi. Oke ya, anak-anak ya, bisa mengerti ya. Nah, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.